Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda melalui channel saya ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul mengakhiri pertandingan yang baik atau mengakhiri pertandingan. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya melanjutkan firman Tuhan dengan judul mengakhiri pertandingan, saya mendorong saudara untuk kita bersama-sama melayani Tuhan dengan apa yang kita bisa lakukan. Saat ini dunia digital begitu maju, saudara sekalian, saudara bisa mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube, melalui media lain seperti Instagram dan sebagainya. Dan kita bisa membagikan firman Tuhan itu kepada siapapun yang kita kenal. Ya. Di pengkhotbah dikatakan kita tabur benih sebanyak-banyaknya. Ya, siapa tahu dari sekian banyak benih itu, dia bisa bertumbuh di tanah yang subur, saudara. Ya, kalau kita tidak menabur, ya benih itu tidak akan tumbuh. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan kita tidak tahu sudah berapa banyak orang itu mendengar firman. Yang pasti, yang penting adalah ketika kita menabur firman dan orang itu mendengar, siapa tahu kesekian kali pada saat dia mendengar firman Tuhan, dia boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita sudah memenangkan dia, karena yang mendengarkan firman Tuhan boleh mengenal Kristus. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada saudara yang terus mendukung channel saya ini, yang mendengarkannya, maupun terutama yang membagikannya. Ya, mari kita kembangkan channel yang sederhana ini. Ya, di tengah keterbatasan saya, ya saya berusaha memberikan yang terbaik, mempersiapkan firman Tuhan yang inovatif dan juga yang relevan, tentunya yang sesuai dengan yang Yesus ajarkan dan kerjakan. Saudara-saudara, kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7. Saya juga nanti akan menyampaikan beberapa terjemahan. Karena dengan satu ayat ini kalau kita fokus, kita akan mengerti kebenaran firman Tuhan dengan cukup mendalam. Dikatakan begini, 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini Paulus yang mengatakan, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 3 kali ada kata telah, berarti sudah. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini adalah perkataan Paulus kepada anak rohaninya Timotius di akhir hidupnya. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, di situ dikatakan mengenai diriku, mengenai Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Dan memang menurut tradisi setelah surat ini ditulis, ya, Paulus tidak lama kemudian dia mati, ya, dipancung kepalanya, ya, oleh pemerintahan Romawi. Nah, ada satu terjemahan ayat Alkitab yang terbuka bunyinya begini untuk 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah bertarung. Nah, kata bertanding diganti dengan bertarung, ya, lebih dramatis, bertarung dalam pertarungan yang baik. Aku telah mengakhiri pertandingan. Aku telah memelihara iman. Nah, yang terakhir sama, telah memelihara iman. Kemudian IMB, Indonesian Modern Bible, ini lebih modern, ya, sesuai dengan tata bahasa yang saat ini kita biasa gunakan. Aku telah menuntaskan pertandingan yang baik. Aku telah menyelesaikan perlombaan. Jadi pertandingan dan perlombaan di situ disejajarkan. Dan telah memelihara iman. Sama, memelihara iman. Nah, yang terakhir, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ini mirip dengan IMB. Dikatakan begini, saya sudah mengikuti perlombaan dengan sebaik-baiknya. Ya, dan sudah mencapai garis akhir dalam suatu perlombaan lari. Ya, kalau mencapai garis akhir berarti sudah hampir menyelesaikan, apalagi sudah melewati garis akhir. Nah, bagian yang terakhir dikatakan, saya, Paulus, tetap setia kepada Kristus sampai akhir. Memelihara iman disejajarkan atau diganti dengan kalimat tetap setia, karena memang iman pistis atau pisteo atau pistos itu juga artinya setia, faithful, ya. Faith itu bisa juga artinya setia, faithful. Saya tetap setia kepada Kristus sampai akhir. Jadi kesetiaan kita harus sampai akhir. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam hidup ini sering kita mengikuti sebuah perlombaan, apalagi 17 Agustus ya, kita mengikuti perlombaan. Nah, ada perlombaan yang penting dan wajib, ada yang tidak penting, bahkan tidak perlu kita ikuti. Nah, dalam hidup ini perlombaan yang terpenting yang harus kita masuki adalah perlombaan iman. Perlombaan iman itu maksudnya apa? Ibrani 12 ayat 1 dan seterusnya sampai 3, ya. Itu perlombaan bagaimana kita memiliki ketaatan seperti ketaatan yang dimiliki Kristus. Dengan kata lain, perlombaan itu adalah bagaimana kita memiliki karakter seperti Kristus yang taat kepada Bapa sampai akhir, sampai mati, saudara sekalian. Nah, yang menarik, ayat 2 Timotius 4 ayat 7 ini sering dipakai atau ditulis di batu nisan. Ya. Ini sebagai ayat, ya, yang menghiasi batu nisan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Masalahnya kata-katanya bagus, tetapi apakah, ya, yang di dalam kubur di mana batu nisan ini ada di atasnya, di mana tertulis ayat ini, yang bersangkutan sudah menjalani kehidupan seperti Paulus yang mengakhiri pertandingan yang baik, ya. Itu pertanyaan penting. Itu baru berarti, saudara sekalian, ya. Dibandingkan kalau saudara, ya, tidak ada tulisan itu, tetapi kalau hidupnya sudah mengakhiri pertandingan, itu jauh lebih baik, saudara sekalian. Nah, Rasul Paulus ini sudah mencapai garis akhir hidupnya.
Dan dikatakan nanti di ayat ke-8, dia tuh mendapat mahkota kebenaran. Ya, karena dia sudah mengakhiri pertandingannya dengan baik. Ya, yaitu pertandingan iman. Dia setia sampai akhir. Dia menjadi rasul yang dikenang sepanjang abad, sepanjang zaman, saudara sekalian. Dan dia layak hidup sebagai anak Allah yang berkenan kepada Allah Bapa di surga. Kehidupannya seperti Kristus yang Yesus jalani. Ya. Karena dia meneladani Kristus. Dan hidupnya juga seperti Kristus. Setia sampai akhir, mengakhiri pertandingan yang baik. Nah, kata mengakhiri ini dari kata Yunani, teteleka. Teteleka itu mirip dengan kata tetelestai. Seperti yang diucapkan oleh Yesus di kayu salib. Ada 7 perkataan Yesus, salah satunya ini, tetelestai. Itu dari akar kata Yunani yang sama, yaitu teleo. Ya. Tetelestai di Yohanes 19 ayat 30, ini sama dengan teteleka atau mengakhiri. Dari kata dasarnya teleo, artinya to end, ya, to finish, to accomplish, menyelesaikan, mengakhiri, sama saudara sekalian ya. Dan juga artinya to pay, ya, tetelestai artinya lunas, sama, to pay karena dibayar, ya, karena membayar. Nah, kata teleo kalau dicari terus akhirnya itu menjadi kata telos. Ya, Yunani itu ada os-osnya ya, kronos, kairos, telos. Telos artinya end, akhir, ya. Dan definisi telos itu artinya the end of some act or state, ya. Di akhir suatu tindakan atau suatu keadaan. Saudara-saudara sekalian, perlombaan yang wajib kita ikuti, yang kita harus akhiri, jalani adalah bagaimana kita bisa berkenan kepada Bapa di surga. State kita, keadaan kita harus dijumpai berkenan. Seperti Yesus ketika dibaptis, ada suara dari Bapa di surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bahkan ketika dia dimuliakan di atas gunung bersama dengan Musa dan Elia, suara yang sama dari Bapa di surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu state keadaan yang dicapai oleh Tuhan Yesus dan juga yang dicapai oleh Rasul Paulus. Makanya Paulus akan menerima mahkota. Nah, itu kata teteleska atau mengakhiri atau menyelesaikan. Nah, kata pertandingan ya, itu dari kata Yunani agona. Nah, agona ini dari kata dasar agon. Artinya apa, saudara sekalian? Artinya the place of contest, suatu tempat untuk kontes, ya, atau arena, atau stadium, arena, tempat untuk sebuah pertandingan. Ya, pada waktu itu biasanya Roma itu mengadakan atletik, ya, atau senam, begitu. Nah, itu arenanya disebut agona atau agon, tempat pertandingan. Nah, saudara sekalian, sejak Adam jatuh dalam dosa, arena, tempat, stadium pertandingan iman kita adalah di bumi ini, saudara. Ya, ini tempat kita bertarung ya untuk menyelesaikan pertandingan iman kita. Itu bagaimana kita bisa menjadi seperti Kristus, sempurna seperti Bapa, memiliki karakter seperti Kristus, di mana Bapa berkenan kepada kita semua, saudara. Agon itu menjadi kata kerja yang dipakai biasanya menjadi agonisomai, artinya memasuki a contest. To enter a contest itu arti dari kata agonisomai, ya. Jadi memasuki arena. Dan kita saudara harus memasuki, sebagai orang Kristen harus memasuki arena pertandingan iman ini. Ya, tidak ada pilihan lain. Ini adalah satu-satunya pertandingan yang kita harus atau wajib. Kalau di Ibrani pasal 12 itu wajib, kudu harus kita ikuti. Tidak bisa mengelak sebagai orang Kristen yang percaya Yesus. Kita harus memasuki agona atau harus ikut di dalam pertandingan iman ini. Ya. Harus agonisomai. Ya. Nah, yang menarik keterangan dari kata agonisomai itu juga artinya to contend with adversaries. Artinya bersaing dengan lawan. Ya. To contend, to struggle with difficulties and dangers. Jadi ternyata saudara sekalian ketika bertanding itu ada difficulties, ada kesulitan, ada bahaya. Sama saudara sekalian, ketika kita memasuki pertandingan iman itu banyak kesulitan, terutama dalam diri kita. Makanya di Ibrani 12 kita harus menanggalkan beban dan dosa, yaitu kodrat dosa yang sering merintangi kita. Karena manusia ini ada di dalam kodrat dosa, di mana Martin Luther berkata non posse non peccare, tidak bisa tidak berbuat dosa. Itu pergumulan kita yang sulit untuk kita atasi, tetapi bersama dengan Roh Kudus kita bisa mengatasinya. Memang secara manusia sulit, saudara sekalian. Saya mengakuinya bagaimana kita berjuang melawan kedagingan, keangkuhan hidup, ya, keinginan mata, keinginan daging. Itu adalah kodrat dosa yang ada dalam diri kita yang kita harus perangi. Dan itu berbahaya kalau dibiarkan, saudara. Nah, Paulus itu mengakhiri pertandingan imannya dengan perjuangan yang serius, ya, sebagaimana yang diajarkan kepada jemaat di Filipi. Nah, kata agon itu menjadi agoni. Nah, kata agon ini saudara sekalian dipakai di dalam Lukas pasal 22, saudara sekalian. Lukas 22 ayat 44. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan begini. Ini menarik, saudara sekalian. Ya, terjemahan King James Version mengatakan begini. Lukas 22 ayat 44. And being in agony. Nah, agony itu dari kata agon itu. Yang tadi saya jelaskan panjang lebar. Arena atau ya struggle ya, with difficulties and dangers. Ya. And being in agony. Di situ dikatakan dengan takut dan gentar, dengan kegentaran ya. Ya. Sampai Yesus peluhnya itu menetes seperti tetesan darah, ya, menjadi drop blood, ya, darah yang menetes ke bumi, ya. Nah, itu saking pergumulan yang luar biasa, saudara sekalian, untuk
menyelamatkan manusia dengan dia mati di kayu salib. Saya ulangi lagi, dikatakan, and being in agony, itu dari kata agon, he pray more earnestly, and his sweat was as it were drops of blood falling down to the ground. Ya, kurang lebih di dalam agony, ketakutan, kengerian, ya, dia berdoa lebih earnestly, lebih bersungguh-sungguh lagi, and his sweat, dan darah keringatnya was as it were drops of blood, seperti tetesan darah falling down to the ground. Nah, kata agoni di sini itu dari kata agonia, ya, atau agon. Nah, agoni atau agonia itu artinya the feeling of the athlete before a contest. Perasaan seorang atlet sebelum kontes. Great fear, ketakutan yang luar biasa, ya, teror, itu kata agonia itu, terror of death. Jadi terror of death, jadi rasa perjuangan yang luar biasa. Saudara, saya dulu suka main olahraga, ya, ketika bertanding memang ada kegentaran, ya, apalagi itu pertandingan sesuatu yang penting, ya, yang memperebutkan sesuatu. Itu saya bisa mengerti, saudara sekalian. Ya, ada seorang atlet bulu tangkis, ya, istrinya itu kalau suaminya bertanding dia tidak mampu melihat ketika suaminya bertanding. Sebab apa? Deg-degan jantung, dia hanya ngintip-ngintip begitu, kemudian dia menghindar. Nah, itu dinyatakan di dalam surat kabar, saudara. Kenapa? Mengerikan, takut kalah begitu, takut bagaimana ya. Nah, itu memakai kata agonia. Nah, saudara bisa bayangkan pertandingan kita di bumi ini, ya, pertandingan iman, bagaimana menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Kristus, hidup berkenan kepadanya, taat setia sampai akhir. Itu pertandingan yang kita harus perjuangkan dengan tetesan darah, saudara sekalian. Makanya di Ibrani pasal 12 ayat 3-4 itu spiritnya sama seperti yang dialami oleh Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani, yang berkata, ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Dan akhirnya Yesus taat, dia mau mati di kayu salib. Nah, di Ibrani pasal 12 ayat 3-4 yaitu dikatakan begini, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya, dalam pertandingan iman kita kadang-kadang bisa menjadi lemah dan putus asa. Nah, ayat 4 perhatikan. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kodrat dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Yesus sampai betul-betul mencucurkan darah. Itu dalam ilmu kedokteran, itu memang ada ketika orang mengalami stres yang begitu dahsyat, begitu hebat. Pembuluh darah halus di bawah kulit itu pecah, sehingga mengalir bersama dengan keringat. Dan itu tetesannya seperti darah. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita harus all out dalam mengikuti pertandingan iman ini. Sebab apa? Ada mahkota yang tersedia buat kita semua. Nah, jadi saudara sekalian, dalam memperjuangkan keselamatan manusia, Yesus berjuang dengan luar biasa. Nah, kita yang sudah diselamatkan, kita pun harus berjuang. Makanya di Ibrani 6 ayat 11 dikatakan begini, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama, yang konsisten, untuk menjadikan pengharapanmu itu milik yang pasti sampai akhirnya. Jadi kita harus setia sampai akhir, mempertahankan iman kita sampai akhir. Makanya iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kita harus mengisi iman kita itu dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tentunya ke firman Tuhan yang murni, yaitu yang Injil, yang Yesus ajarkan. Bukan teologi kemakmuran atau teologi yang falsi, yang bisa menyesatkan kita, bahkan bisa membumi hanguskan kita. Nah, ayat terakhir dikatakan begini, 2 Petrus 1 ayat 10-11. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Jadi kita harus sungguh-sungguh seperti seorang atlet yang berjuang, ya, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi kalau kita serius mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, Filipi 2 ayat 12, dengan berusaha sungguh-sungguh, ya, itu pilihan kita makin teguh. Ayat 11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, mari kita berjuang, ya, masuk arena pertandingan iman dan serius menekuninya sampai akhir, karena akan tersedia mahkota kehidupan bagi mereka yang setia sampai akhir. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Ku mau melayanimu, ku mau mengasihimu, ke ujung dunia, ke utus, ku siap